كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini. Selepas pulang kerja antum, kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini, yang kita berharap ilmu yang kita dapatkan ini semakin menambah rasa takut kita kepada Allah, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah, semakin menjadikan kita menjadi orang yang baik hubungannya kepada Allah dan juga baik hubungannya kepada sesama manusia. Karena itulah tujuan kita belajar ilmu agama ini. Makanya Allah mengatakan tentang ciri khas karakteristiknya para ulama yang ahli ilmu agama itu, mereka punya ciri khasnya. Kata Allah dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Karena mereka semakin memahami ilmu agama ini, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Baik, bapak-bapak yang dirahmati Allah, insya Allah petang hari ini kita akan memulai mengkaji, ini Kutaib disebutnya, buku kecil saja sebelum kita melanjutkan hadis Riyadhus Shalihin. Nanti kita lanjut atau kita mulai dari awal. Jadi ana bahas ini Kutaib berkenaan dengan adab-adab penuntut ilmu yang menjadikan ilmunya bermanfaat dan berkah. Makanya Dr. Abdus Salam Barjas memberi judul dalam kitabnya ini Awaiqut Thalabil Ilm. Penghalang-penghalang yang menjadikan orang yang menuntut ilmu agama itu ilmunya nggak berkah dan tidak bermanfaat. Jadi kita harus pelajari ini Pak, supaya kita nggak habis waktunya, nggak habis energinya, nggak habis harta kita menuntut ilmu agama, tapi ilmu itu jadi nggak bermanfaat. Karena kita nggak tahu adab-adab dalam menuntut ilmu. Makanya ini penting sekali untuk kita kaji agar ilmu yang kita dapatkan itu betul-betul bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat secara umum. Jadi ini judulnya ada 10 penghalang yang menjadikan penuntut ilmu agama itu ilmunya nggak bermanfaat. Hanya penghalang ini yang harus kita pelajari. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah, beliau menyebutkan di antara kegagalan penuntut ilmu agama itu adalah di antaranya Pak, ada 3 beliau sebutkan. Yang pertama kata beliau, niat dan tujuannya salah di dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, dia tidak tahu penghalang-penghalang yang menjadikan ilmu agamanya ini
tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, dia salah metodologi dalam menuntut ilmu agama. Dalam kitab ini juga dibahas bagaimana metodologi yang benar dalam kita mempelajari ilmu agama. Kita mulai, Pak. Dari yang pertama, Pak, ya. Penghalang yang menjadikan menuntut ilmu agama ini ilmunya tidak bermanfaat. Kalau kita lihat, Pak, para ulama terdahulu di tengah keterbatasan fasilitas yang mereka miliki, di tengah keterbatasan sarana yang mereka miliki, tapi kok mereka bisa, Pak, menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang mereka tuliskan dan sampai sekarang, Mbak, itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ketika diteliti tulisan-tulisan beliau ternyata sudah mencapai 500 judul yang sampai saat ini ditemukan. Ya. Padahal usia beliau kan begitu, ya, tidak terlalu tua gitu. Begitu juga Imam Nawawi, usia beliau 45 tahun sudah meninggal dunia, tapi karyanya, Pak, Riyadhus Shalihin, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Azkar masih dirasakan manfaatnya kepada kaum muslimin saat ini. Artinya, Pak, usia mereka yang pendek tapi bisa menjadikan ilmu mereka itu bermanfaat. Jangan sampai usia kita ini panjang menuntut ilmunya, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Nah, ini yang kita hindari. Makanya kita pelajari penghalang-penghalang yang menjadikan penuntut ilmu agama ini ilmunya tidak bermanfaat. Yang pertama, Pak, penghalang pertama yang menjadikan penuntut ilmu agama itu ilmunya tidak bermanfaat, kata Dr. Abdus Salam Barjas, al-aiqul awal, hambatan yang pertama, penghalang yang pertama, talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Dia menuntut ilmunya bukan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia jadi orang besar, walaupun dia jadi orang terkenal, walaupun dia punya popularitas, tapi ketika niat menuntut ilmunya tidak ikhlas karena Allah, Allah jadikan itu nggak bermanfaat untuknya, apalagi di akhirat nanti. Ya, hanya beliau mengingatkan, Pak, wasiat para ulama terdahulu. Apabila mereka saling berjumpa di antara mereka. Ini dibawakan oleh Zannun al-Misri. Beliau mengatakan, kanal ulama idzal taqa ba'duhum ba'dha au yaktubu ba'duhum ba'dha fa'awsahu bisalasin. Dulu para ulama, Pak, kalau mereka berjumpa di antara mereka, mereka selalu berwasiat dengan 3 wasiat ini. Dan kalau mereka nggak berjumpa, Pak, mereka akan saling mengirim surat dengan 3 wasiat ini pula. Jadi betapa pentingnya wasiat ini sampai mereka mengatakan bahwasannya mereka selalu berwasiat dengan 3 wasiat ini, dan kalau mereka nggak berjumpa, mereka mengirim surat di antara mereka dengan 3 wasiat ini. Apa wasiat tersebut? Ya, kata Zannun al-Misri, kanal ulama'u yatawa'azuna bisalat. Dulu para ulama salaf terdahulu mereka selalu berwasiat dengan 3 perkara ini. Wa yaktubu ba'duhum ila ba'din bisalas. Mereka saling mengirim surat dengan 3 wasiat ini.
Wasiat yang pertama yang selalu mereka saling berwasiat, man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Mereka selalu berwasiat, Pak, dengan wasiat ini, siapa yang memperbaiki amalan-amalan batinnya, Allah yang akan memperbaiki amalan-amalan zahirnya. Di antara amalan batin itu apa, Pak? Keikhlasan kita dalam setiap ibadah kita. Kalau kita perbaiki, Pak, semua amalan batin kita ini, keikhlasan, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa tawakal kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah, Allah yang akan perbaiki amalan-amalan zahir kita. Amalan zahir itu amalan kita yang nampak. Karena kekuatan kita melakukan amalan zahir itu dari kekuatan amalan batin kita. Semakin kita ikhlas di dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, semakin mudah, Pak, kita melakukan ketaatan tersebut. Tapi semakin kita nggak ikhlas, Pak, di dalam melakukan ketaatan itu, semakin mudah kita meninggalkan amalan tersebut. Artinya semakin sulit kita untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Makanya siapa yang memperbaiki amalan batinnya, Allah yang akan bantu dia memperbaiki amalan-amalan zahirnya. Ini wasiat yang pertama yang para ulama senantiasa berwasiat. Yang kedua, mereka kalau berjumpa, mereka saling berwasiat dengan wasiat ini, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Mereka selalu berwasiat, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah yang akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Jadi jangan-jangan urusan kita nggak pernah beres gitu ya. Urusan kantor nggak beres, urusan dengan keluarga nggak beres, urusan dengan tetangga nggak beres. Jangan-jangan memang hubungan kita pun nggak beres sama Allah. Hubungan kita pun bermasalah dengan Allah. Ya, makanya perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah yang perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya mereka selalu berwasiat dengan wasiat. Perbaiki keikhlasan kita dalam setiap ibadah. Perbaiki rasa takut kita kepada Allah. Perbaiki rasa tawakal kita kepada Allah. Allah yang memperbaiki antara urusan kita dengan sesama manusia. Kita lihat, Pak, begitu luar biasanya amalan batin ini, Pak, ya. Karena dia punya pengaruh yang luar biasa di dalam kita berhubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, Pak, para ulama senantiasa berwasiat dengan wasiat ini bila mereka berjumpa, waman aslaha amra akhiratihi aslahallahu amra dunyahu. Siapa yang memperbaiki urusan-urusan akhiratnya, Allah yang akan memperbaiki urusan-urusan dunianya. Subhanallah, ini 3 wasiat yang ulama kalau ketemu selalu berwasiat dengan 3 ini. Kalau mereka nggak ketemu, mereka berwasiat saling mengirim surat dengan menuliskan 3 wasiat. Jadi kalau urusan dunia kita mau diperbaiki sama Allah, Pak, perbaiki urusan-urusan akhirat kita. Di antaranya perbaiki keikhlasan kita dalam setiap ibadah, apalagi dalam hal menuntut ilmu. Ada perkataan dari seorang tabi'ut tabi'in, Abdullah ibnu Mubarak.
Wa qala Ibnul Mubarak, ma min syai'in afdalu min talabil ilmi lillah wa ma min syai'in abghadu ilallah min talabil ilmi li ghairillah. Abdullah bin Mubarak, tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada seseorang menuntut ilmunya ikhlas karena Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih Allah benci dibandingkan seseorang menuntut ilmunya bukan mengharap ridho Allah Ta'ala. Ya, ini selalu mengingatkan kita, Pak, niatnya nuntut ilmu ini untuk apa? Apa hanya sekedar untuk mendapat pujian? Apa hanya sekedar nantinya bisa menjadi orang terkenal? Apa hanya sekedar meraih kedudukan-kedudukan di hati manusia? Hanya para ulama, Pak, subhanallah, selalu mengingatkan kita dalam kitab-kitab mereka, mereka selalu menulis, Pak. Di setiap kitab karangan mereka, kebanyakan mereka menulis tentang bab tentang niat. Biasanya hadis pertama itu innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niatnya dan seseorang baru mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Imam Nawawi kan menulis 3 kitabnya, Pak. Beliau awali semuanya dengan bab niat. Kitab Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Kitab Riyadhus Shalihin hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Kitab Al-Azkar juga hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Memang kita diingatkan terus sama para ulama agar perbaiki niat kita. Jangan-jangan ada yang salah di dalam berniat menuntut ilmu. Bagaimana cara kita benar dalam berniat menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu agama tidak ada bandingan pahalanya jika dia menuntut ilmu agamanya benar niatnya. Imam Ahmad ditanya, Pak, wa kaifa sahhat niyatu? Wahai Imam, gimana yang dimaksud nuntut ilmu agama itu niatnya benar tuh kayak gimana? Kata beliau, an yarfa'al jahlu an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan dalam menuntut ilmu agama, dia angkat kebodohan yang ada dalam dirinya, baru dia angkat kebodohan yang ada pada orang lain. Ini penuntut ilmu agama. Dia nuntut ilmu agama bukan untuk jelek-jelekin orang. Bukan untuk menjatuhkan orang. Bukan untuk merasa paling baik, paling soleh, paling berilmu. Bukan. Tapi dia perbaiki dirinya. Dia perbaiki aib-aib yang ada pada dirinya. Makanya dia nggak akan sibuk dengan aib-aib yang ada pada orang lain. Karena ketika dia lihat aib pada dirinya sudah banyak. Tapi lihat manusia di zaman saat ini. Mereka sibuk dengan aib-aib orang lain. Mereka lupa lihat aib-aib pada diri mereka sendiri. Padahal kan tujuan untuk ilmu agama ini. Kita perbaiki aib-aib yang ada pada diri kita. An yarfa'al jahlu an nafsi. Angkat kebodohan-kebodohan dari diri kita. Apalagi masih terlalu banyak, Pak, ilmu yang mungkin padahal itu fardu ain hukumnya, wajib kita pelajari, tapi belum kita pelajari. Ilmu yang fardu ain itu apa saja, Pak? Hah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu yang fardu ain itu kan ma yaqumu bihi din.
ilmu yang agama itu nggak akan bisa tegak kecuali dengan ilmu tersebut. Berarti ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena disitulah ibadah kita sah atau tidak, diterima atau tidak, tergantung kepada tauhid kita. Keimanan kita benar atau tidak. Kita harus pelajari juga pembatal-pembatal keimanan. Ya, kita pelajari juga ya sebab-sebab amalan yang menghapus amal-amal soleh kita terhapus, itu kan juga ada di dalam bab akidah. Belum lagi berkaitan dengan kebutuhan kita dalam beramal sehari-hari, Pak. Yang berkaitan dengan sholat, ilmu tentang rukun-rukun sholat, ilmu syarat-syarat sahnya sholat, ilmu tentang pembatal-pembatal sholat. Itu kan harusnya wajib kita pelajari. Karena sholat kita nggak akan sah kalau nggak belajar itu. Gimana sholat kita kalau kita nggak tahu rukun sholat, syarat sah sholat, pembatal sholat. Dan itu ilmu fardu ain. Ya. Kemudian juga ilmu yang berkaitan dengan profesi bapak-bapak ini. Itu harusnya dipelajari. Ilmu bagaimana menjadi karyawan yang betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya para ulama kan ngebahas fikih muamalah. Ya, yang di situ mereka membahas bagaimana seorang karyawan, pegawai, perkara-perkara apa yang Allah haramkan agar mereka tidak melakukan. Ya, maka ini, Pak, penting kita menuntut ilmu agama dengan ikhlas dalam rangka memperbaiki aib-aib dan kekurangan pada diri kita. Ya, hanya orang yang salah niatnya, Pak. Orang yang salah niatnya dalam menuntut ilmu agama, dia hanya sibuk dengan aib orang lain dan dia lupa dengan aib yang ada pada dirinya sendiri. Ya, kayaknya ini penghalang yang pertama, Pak. Menuntut ilmu bukan dalam rangka mengikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian, Pak, berkata Abdullah ibnu Mubarak juga, ya, di mana beliau mengatakan awalul ilmi an-niyah. Yang pertama dari ilmu itu niat. Summal istima, kemudian mendengarkan. Summal faham, kemudian memahami. Summal hifz, kemudian menghafalkan. Summal amal, kemudian mengamalkan. Summan nasyru, baru kemudian mendakwahkan. Maka di sini perkara yang pertama kali harus kita perbaiki, Pak, perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu agama ini. Ya. Bahkan Allah kan berfirman, Pak, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Apa makna bertakwa di sini, Pak? Di antaranya kata ulama, perbaiki niat dalam menuntut ilmu agama. Karena orang yang niatnya salah, sama saja dia bermaksiat kepada Allah di dalam menuntut ilmunya. Dan kalau dia bermaksiat dalam keadaan menuntut ilmu ini, maka ilmu itu akan susah untuk dia pahami atau ilmu itu tidak bermanfaat untuknya. Ya. Baik, Pak. Ini yang pertama, Pak, ya. Yang kedua, al-aiqus tsani. Penghalang yang kedua, Pak, yang menjadikan menuntut ilmu itu ilmunya tidak bermanfaat, tarkul amali. Dia meninggalkan amal. Ya Allah. Jadi ilmu orang itu nggak bermanfaat, ya. Karena kita mempelajari ilmu agama bukan untuk
Tapi dia makanya ilmu yang bermanfaat dalam diri, ya. Nanti saya bawakan kisah bagaimana para sahabat, para tabi'in begitu cepat sekali mengamalkan ilmu agama. Ya. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang tabi'in yang wafat tahun 161 Hijriah. Beliau berkata, "Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bih." Sesungguhnya ilmu agama itu dipelajari supaya seseorang itu semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fal ghayatu min ta'allumil ilmi syar'i al-amalu bih. Tujuan dia mempelajari ilmu agama ini, dia mengamalkannya. Wal ijtihadu fi tatbiqih. Dia bersungguh-sungguh di dalam menerapkan ilmu tersebut. Hadza inda ulil albab. Inilah orang-orang yang Allah sebut sebagai ulil albab. Yang Allah inginkan kebaikan itu ada pada dirinya, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ya. Kita harus ingat Pak, hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, ya, di padang mahsyar nanti, kecuali dia ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala fi, ilmunya apakah dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, hartanya dari mana dia hasilkan, kemana dia belanjakan. Ya, Pak. Harta itu paling berat, Pak, pertanggungjawabannya. Nah, Allah tanya 2. Dan anggota tubuhnya, Pak, dari ujung kepala sampai ujung kaki juga akan Allah tanya. Maka di sini, Pak, yang jadi saksi pembahasan kita bahwasannya ilmu yang kita pelajari akan Allah tanya apakah diamalkan atau tidak. Ya. Begitu juga wafihi an Abid Darda, berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Seseorang tidak akan menjadi berilmu sebelum dia mempelajari ilmu tersebut. Dan seseorang tidak dianggap sebagai orang yang berilmu sampai dia mengamalkan ilmu tersebut. Jadi di kalangan para ulama, orang yang disebut ulama itu kalau dia sudah belajar plus dia amalkan ilmunya. Jadi kalau dia cuma belajar nuntut ilmu agama, nggak diamalkan ilmunya, nggak disebut ulama, Pak, kalau di zaman dulu. Dia baru disebut ulama kalau dia sudah mengamalkan ilmunya tersebut. Subhanallah. Lihat Pak ya, jauh sekali parameter ulama di zaman kita dengan di zaman dulu. Ya, di zaman dulu seseorang nggak disebut berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Kemudian berkata Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa tahal. Ilmu itu senantiasa memanggil amal. Apabila dia mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan menetap dalam pikirannya. Tapi kalau dia tidak amalkan ilmunya, ilmu itu mudah Pak untuk pergi dari pikiran kita. Makanya Pak, kenapa kita sering lupa? Karena ilmunya nggak diamalin.
Kalau ilmunya kita amalkan, Pak, ilmu itu akan membekas dalam pikiran dan juga hati kita. Begitu juga berkata Fudail ibnu Iyad, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih. Seseorang senantiasa disebut bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bihi kana aliman. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, baru dia disebut sebagai orang yang berilmu. Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama begitu menjaga amal di dalam menuntut ilmu. Saya kasih 2 kisah. Semoga bisa menjadi motivasi kita untuk mengamalkan ilmu. Hadis dari Ummu Habibah. Ummu Habibah siapa, Pak? Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah, Pak, meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Aku mendengar sendiri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, man shalla tintai asyrata raq'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu baitun fil jannah. Aku dengar sendiri nih dari Rasulullah. Artinya Ummu Habibah yang mengambil hadis ini dari Rasulullah dan beliau yang menyebarkan. Kata Ummu Habibah, aku mendengar sendiri dari Rasulullah, beliau berkata, siapa yang melakukan sholat 12 rakaat 1 hari 1 malam, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Ini sholat sunnah apa, Pak, namanya? Sholat sunnah rawatib. Dapat yang lebih kuat 12 rakaat, Pak, berdasarkan hadis ini. Siapa yang menjaga sholat 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Hadis ini nggak berhenti sampai sini, Pak. Ummu Habibah melanjutkan. Ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah, demi Allah, aku belum pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat 1 hari 1 malam ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Semenjak beliau dengar, beliau nggak tinggalin 12 rakaat. Artinya kan cepat sekali, Pak. Mereka mengamalkan ilmu agama mereka. Ya, bukan sekedar teori, bukan sekedar dihafal, tapi betul-betul prakteknya, penerapannya itu ya diamalkan. Ya, makanya padahal sholat sunnah rawatib kan termasuk sholat sunnah yang bisa dikodok. Ya, sholat sunnah rawatib itu bisa dikodok. Ya, Bapak misalnya ketinggalan sholat sunnah rawatib setelah zuhur gitu ya. Biasanya Bapak habis zuhur tidur kan ya. Ketiduran. Boleh, Pak. Sampai Rasulullah pernah mengkodok sholat sunnah rawatib setelah zuhur. Beliau kodoknya setelah asar. Sampai di waktu-waktu yang dilarang pun boleh mengkodok sholat sunnah rawatib. Hadisnya riwayat Bukhari. Kata Ummu Salamah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli rakaataini ba'dal asr. Aku pernah melihat Rasulullah sholat 2 rakaat setelah asar. Padahal nggak ada sholat sunnah kan, Pak, setelah asar. Makanya Ummu Salamah menanyakan, mahataini rakaatain, ini 2 rakaat apa ya wahai Rasulullah setelah asar? Rasulullah menjelaskan, syagolani bani fulan. Aku tadi setelah zuhur kedatangan tamu dari Bani Fulan. Dan mereka menyibukkan aku. Sehingga aku nggak sempat untuk sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Maka 2 rakaat setelah asar tadi untuk mengkodok 2 rakaat setelah zuhur. Ingat tuh, ya.
Rasulullah pun begitu menjaga sholat sunnah rawatib beliau. Ya. Satu lagi Pak, kalau Bapak mungkin bisa berdalih itu kan sahabat Ustaz. Itu kan sahabiyah, imannya beda sama kita. Saya bawakan dari kalangan tabi'in. Tabi'in ini nggak ketemu Rasulullah ya, hanya ketemu sahabat saja. Namanya Abu Abdillah As-Sulami. Abu Abdillah As-Sulami ini Pak, seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis dari sahabat Utsman ibnu Affan. Hadisnya Bapak sering dengar hadis ini. Utsman ibnu Affan meriwayatkan hadis dari Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis Bukhari Muslim ini. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini dari Utsman, Pak. Utsman meriwayatkan ini kepada Abu Abdillah As-Sulami. Subhanallah, Pak. Dengarkan perkataan Abu Abdillah As-Sulami ini, Pak. Setelah beliau meriwayatkan hadis ini dari Utsman, beliau mengatakan, hadzal hadis alladzi maq'adani fi masjid Kufah yu'allimuna an-nasal Qur'an mundu khilafati Utsman ila khilafati Hajjaj. Kata beliau, Pak, beliau setelah meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Affan, beliau berkata, hadis ini yang menjadikan aku rela duduk di masjid Kufah mengajarkan manusia Al-Quran dari masa kekhalifahan Utsman bin Affan sampai masa kekhalifahan Hajjaj bin Yusuf. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, kalau dihitung dari awal kekhalifahan Utsman sampai akhir kekhalifahan Hajjaj bin Yusuf, kira-kira berapa lama? Ya, ternyata 72 tahun. 72 tahun Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Al-Quran di Masjid Kufah karena beliau meriwayatkan hadis ini. Karena beliau tahu keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Kita ini kan kajian tahsin Al-Quran ini 2 tahun bubar. Subhanallah. Padahal kata Rasulullah, khairukum loh, sebaik-baik manusia di antara kalian. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kata Abu Abdurrahman yang membuat saya rela duduk di Masjid Kufah 72 tahun ngajarin manusia Al-Quran. Oh, Akbar. Ya. Mereka itu hatinya selalu terpaut dengan akhirat. Ya. Makanya 72 tahun, bayangin, Pak. Ngajarin Al-Quran di masjid 72 tahun. Ya. Dan itu karena motivasinya apa? Hanya dengar hadis ini. Sebaik-baik manusia yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Makanya Anda selalu katakan, nggak usah gengsi, Pak, kalau kita belajar Al-Quran. Orang Rasulullah bilang sebaik-baik manusia kok. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang belajar Al-Quran. Ya, apa yang buat kita malas gitu, Pak? Apa yang buat kita malu? Orang kata Rasulullah, sebaik-baik manusia kok mereka yang belajar Al-Quran. Seharusnya ya kaum muslimin ini mereka berbondong-bondong mempelajari Al-Quran ini. Ya, mereka harusnya berbondong-bondong. Kalau mereka tahu keutamaan hadis ini, sebaik-baik manusia di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Ibnu Hajar, Pak, itu kalau dihitung dari awal kekhalifahan Utsman sampai akhir kekhalifahan Hajjaj. Tapi kalau dihitungnya dari akhir kekhalifahan Utsman
sampai awal kekhalifahan Hajjaj itu sekitar 38 tahun. Kalau kita ambil yang kedua deh Pak, 38 tahun. Ada nggak Pak orang yang belajar tahsin 38 tahun? Ya, nah ini subhanallah. Ya, kajian tahsin itu termasuk yang paling cepat bubar kayaknya ya. Kajian bahasa Arab deh, baru sebulan bubar. Ya, subhanallah ya. Padahal subhanallah, tahu keutamaannya Pak, kita rela tuh duduk gitu loh. Kita rela duduk karena kita tahu keutamaannya gitu loh. Sebaik-baik manusia. Kalau kita tahu aja ini keutamaan duduknya kita di majelis ilmu, pasti kita betah. Bagaimana nggak betah? Kata Rasulullah, Innallaha wa malaikatahu wa ahla jami'is samawati wal ard la yusallun. Dalam riwayat lain, la yastaghfirun. Allah, para malaikatnya, semua makhluk yang ada di bumi dan di langit memohonkan ampun untuk mereka yang menuntut ilmu agama. Sampai Ibnu Qudamah Pak, ketika menjelaskan hadis ini, kenapa kok semua makhluk mendoakan orang yang belajar ilmu agama? Kata beliau, li'anna naf'al ilmi ya ummu kulla syai'. Karena manfaat ilmu agama Pak, itu bisa dirasakan oleh semua makhluk yang hidup di muka bumi. Semakin orang faham ilmu agama Pak, dia nggak akan zolim kepada makhluk yang lainnya. Karena syariat ini luar biasa Pak. Kita dilarang sama Rasulullah buang air kecil di air yang menggenang. Kita dilarang oleh Rasulullah mengurung binatang tapi nggak dikasih makan. Kita dilarang sama Rasulullah buang air kecil, buang air besar di dalam lubang-lubang karena di situ tinggalnya para jin. Orang yang dia paham ilmu agama, dia nggak akan zolim Pak kepada makhluk yang lain. Itulah yang menyebabkan makhluk lain itu Pak mendoakan orang yang nuntut ilmu agama. Karena semakin banyak yang nuntut ilmu agama, mereka semakin terselamatkan. Semua makhluk ini merasa aman ketika manusianya itu nuntut ilmu agama. Kenapa bumi ini rusak, Pak? Ya, kenapa bumi ini rusak gitu ya? Karena memang yang paham ilmu agama ini masih sedikit. Makanya kezoliman saja yang mereka lakukan. Ya, mereka zolim kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada makhluk-makhluk yang lain. Sudah azan? Hah? Belum? Belum kan? Belum ya? Kirain udah azan. Baik, kita lanjut ya. Ini berkenaan dengan meninggalkan amal. Ingat ini Pak. Meninggalkan amal termasuk ke dalam perkara yang menjadikan penuntut ilmu, ilmunya tidak bermanfaat. Tadi Pak ya, orang kalau ilmunya tidak bermanfaat, nggak menambah rasa takutnya kepada Allah. Orang kalau ilmunya nggak bermanfaat, nggak semakin dekat dia kepada Allah, justru semakin jauh dari Allah. Ya, di antaranya juga Pak, kata Habib Ibnu Hajar, ma ahsanal imana bizinatil ilmi. Begitu indahnya iman yang dihiasi dengan ilmu. Wa ahsanal ilma bizinatil amali. Dan begitu indahnya Pak apabila ilmu ini dihiasi dengan amal. Ya, maka lihat Pak, ilmu yang tanpa amal nggak akan bagus. Ya, atau tadi dia bisa menjadikan ilmu itu tidak bermanfaat untuknya. Termasuk Pak, kita sudah tahu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, maka itu yang lebih dahulu kita amalkan Pak. Tinggalkan sudah segala perkara yang Allah haramkan. Ya, karena di antara penghalang ilmu itu Pak, kemaksiatan yang kita lakukan. Setiap kemaksiatan apapun Pak, itu menghalangi manfaat ilmu agama untuk diri kita. Makanya
Imam Syafi'i kan pernah mengadu kepada gurunya. Syakautu ila waqi su'a hifzi. Wahai guruku, aku mengadukan tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memerintahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Kata beliau, karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Sampai Pak Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da wad Dawa, penyakit-penyakit hati beserta obatnya. Beliau mengatakan di antara efek maksiat dan dosa yang paling utama adalah menghalangi manfaat ilmu agama kepada orang tersebut. Artinya ilmu agama itu tuh nggak bisa dia pahami atau dia bisa cari ilmu agama itu tapi nggak bermanfaat untuknya. Itu Pak, efek dosa itu luar biasa Pak. Jadi jangan kita pikir dosa yang kita lakukan nggak punya efek, nggak ada efeknya. Ya, di dunia saja itu sudah ada efeknya. Di antara efek yang paling utama, Pak, menghalangi ilmu agama ini menjadikan dia nggak bermanfaat untuk diri kita. Efek maksiat yang kita lakukan. Kalau efek yang lain lebih banyak, Pak. Kata Ibnu Qayyim, Ibnu Abbas kan mengatakan efek dosa dan kemaksiatan itu diantaranya menjadikan hati itu gelisah, hati itu sempit, begitu juga menjadikan wajahnya hilang cahayanya, ya, menjadikan rezekinya ditahan oleh Allah Ta'ala. Itu kan efek dosa dan kemaksiatan. Ada perkataan yang indah Pak, dari Zannun al-Misri juga. Beliau mengatakan, Saqomal jasadu fil auja wa saqomal qulubu fid dzunub. Badan itu terasa sakit, Pak. Ya. Badan itu terasa sakit dengan penyakit yang menimpa seseorang. Dan hati itu terasa sakit, Pak, ketika hati itu melakukan dosa kepada Allah. Fakama la tajidul hasadu. Fakama la yajidul hasadu ladzatat ta'ami indal marid wa kadzalika la yajidul qalbu halawatal ibadati ma'az dzunub. Ya Allah. Kata-kata indah sekali, Pak. Kata beliau, sebagaimana fisik yang sakit, Pak, kalau kita sakit gak merasakan kelezatan ketika kita makan, begitu juga Pak, hati kita ini gak akan merasakan kelezatan ibadah ketika kita masih jatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, sebagaimana fisik kita ini kan gak enak mau makan, ya. Kalau kita sakit kan gak enak makan, Pak, ya. Bagaimana kalau kita sakit fisik kita gak merasakan kelezatan makanan, walaupun antum dikasih makanan yang paling mahal pun, kalau antum sakit kan gak enak makan. Sama Pak, seperti hati ini, kalau dia jatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, hati ini Pak, yang tidak bisa merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Jangan-jangan itu Pak yang membuat kita susah untuk khusyuk dalam sholat, susah untuk khusyuk dalam membaca Al-Quran, susah untuk menangis di sepertiga malam. Jangan-jangan memang dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan karena kita tidak mengamalkan ilmu agama. Kan nggak enak Pak ya, ibadah itu nggak merasakan kelezatan gitu. Ya. Karena sebab kemaksiatan tadi yang dilakukan seorang hamba, maka itu yang menjadikan dia nggak merasakan kelezatan dalam ibadah. Begitu juga Pak, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, yadhhabu bil ilmi wa yurisun nisyana. Ya,
Ilmu yang tidak diamalkan akan semakin menjadikan ilmu itu pergi dan mewariskan cepat lupa. Di ilmu itu sebabnya cepat lupanya karena nggak diamalkan, makanya ilmu itu cepat pergi. Ya. Di antaranya juga, Pak, sebab kemaksiatan itu punya efek, kata Abdullah bin Mas'ud, inni la ahsibul abda yansal ilma kana ya'lamuhu bisababil khati'ati ya'maluha. Sesungguhnya aku meyakini seorang hamba itu ilmunya pergi darinya karena sebab dosa yang dia lakukan. Ini diantaranya, Pak, ya. Ilmu itu akan menghalangi, ya, atau ilmu akan terhalang, Pak, untuk menjadi bermanfaat dalam diri kita kalau kita masih melakukan larangan-larangan Allah Ta'ala. Ya. Karena ini, Pak, di antara efek utama dosa dan maksiat menjadikan ilmu itu tidak bermanfaat. Udah azan dari tadi. Oh, barusan. Baik, kita break dulu, Pak, ya. Insya Allah kita lanjut setelah sholat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut sedikit lagi, Pak. Nanti kita buka tanya jawab setelah itu. Di bagian akhir dari poin yang kedua, penghalang bagi penuntut ilmu agama yang menjadikan ilmu agamanya tidak bermanfaat, kata beliau, wa tarkul amali bil ilmi ala qismain. Meninggalkan amal dalam sementara dia mengetahui ilmunya ada dua macam, kata beliau. Yang pertama, tarkul i'timari bil wajibati syar'iyyah wa tarkul intihai anil muharramati syar'iyyah fahadza kabiratun minal kabair. Yang pertama, Pak, seseorang nggak mengamalkan ilmunya dengan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi kalau dia sudah meninggalkan kewajiban yang Allah dan Rasulnya perintahkan, itu tergolong orang yang meninggalkan ilmu. Di antara yang Allah dan Rasulnya perintahkan apa, Pak? Menuntut ilmu agama ini. Jadi jangan pernah Bapak tinggalkan menuntut ilmu agama ini. Kita ini kan merasa, bukan kita ya, maksudnya kaum muslim nggak butuh dengan ilmu agama. Itu nggak akan dapat ketenangan, Mbak, kita selama 2 tahun. Yang muncul apa? Rasa takut luar biasa, nggak tenang, gelisah, ya. Apalagi antum kerjanya online lagi, ya. Penghasilannya berkurang, subhanallah. Belum lagi yang dia akhirnya positif COVID. Siapa, Pak, yang menemani mereka sehingga jiwa-jiwa mereka menjadi tenang kalau bukan ilmu agama? Siapa yang menjadikan seorang hamba itu merasa tenang di tengah ujian yang begitu besar, di tengah masalah yang begitu besar, kalau bukan ilmu agama? Karena dia belajar tentang sabar, dia belajar tentang ridho, dia belajar tentang tawakal. Makanya jangan pernah tinggalkan majelis ilmu ini. Ya, itu yang menjadikan seseorang itu merasa tenang dalam menjalani hidupnya ini. Imam Hasan Al-Basri itu kan
Beliau mengatakan, ada dua perkara yang membuatku tenang hidup di dunia ini. Hasan al-Basri ini seorang tabi'in yang wafat 120 Hijriah. Kata beliau, ada dua perkara yang membuat aku tenang hidup di dunia ini. Apa kata beliau? Yang pertama, aku yakin bahwa rezekiku telah ditetapkan Allah dan rezekiku nggak akan diambil oleh orang lain. Nah, yang kedua, kata beliau, aku yakin ajalku akan tiba. Maka kewajibanku adalah mempersiapkan ketika ajalku datang nanti. Dua ini saja, Pak. Ya, kita yakin bahwa sebagaimana ajal kita sudah ditetapkan, maka rezeki kita sudah ditetapkan. Makanya nggak perlu kita cari cara-cara yang diharamkan Allah untuk cari rezeki ini. Rezeki kita itu konstan, Pak. Tahu konstan, Pak ya? Tetap segitu aja yang sudah ditetapkan Allah. Tinggal kita yang pilih. Kita mau cari dengan cara yang halal atau kita mau cari dengan cara yang haram. Pilihannya ada di kita, Bu. Allah cuma netapkan saja. Tinggal kita yang pilih itu. Kita mau cari dengan cara yang halal atau kita mau cari dengan cara yang haram. Ya, pernah dengar kisah ini enggak? Ada orang soleh, Pak. Dia lagi melakukan perjalanan safar. Ketika masuk waktu sholat asar, ya, dia berhenti dulu di masjid karena dia belum sholat zuhur dan asar. Ya, perjalanan dulu kan paling bagus naik unta. Ketika dia mau mampir ke masjid, dia dapati ada seseorang yang berdiri di depan masjid. Dia titipi untanya sama orang ini. Saya titip sebentar mau sholat di masjid tuh. Ternyata ketika ulama ini masuk ke masjid dan orang yang dititipi unta ini nggak amanah. Unta itu kan punya aksesoris, Pak. Di atas apa tuh? Di atas punuknya itu ada tempat duduk, ya. Akhirnya dibawa sama orang itu dijual ke pasar. Ketika dia jual ke pasar, Pak, ternyata cuma dapat 2 dirham saja. Dirham tuh perak, Pak, bukan emas, ya. 2 dirham sih. Setelah itu, orang yang beli ini, ternyata penjual yang beli aksesoris unta ini. Dia datang ke masjid. Dan dia gelar dagangannya di depan halaman masjid. Subhanallah. Ketika ulama itu mau keluar dari masjid tersebut, ia mengatakan dalam hatinya, saya mau berikan ini 2 dirham kepada orang yang saya titipi unta. Ketika dia keluar, orang yang dititipi udah nggak ada. Ya, akhirnya dia lihat kok ada pedagang dan dia lihat aksesoris untanya hilang. Dan dia lihat ke arah pedagang itu, loh, itu kayak aksesoris unta saya. Akhirnya dia tanya, ini dari mana dapatnya? Dia bilang, tadi ada orang yang jual sama saya di pasar. Berapa dia jual? 2 dirham. Ulama ini bilang, subhanallah, harusnya dia dapat 2 dirham yang halal, tapi karena dia nggak sabar, dia dapat 2 dirham yang haram. Jadi rezeki dia hari itu tuh 2 dirham, Pak. Tinggal dia pilih saja. Dia mau cari dengan cara yang halal atau dia mau cari dengan cara yang haram. Sudah Allah tetapkan. Ya. Makanya kewajiban ini, Pak, jangan kita tinggalkan. Ya, meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah. Ini termasuk perkara meninggalkan amal, ya. Kenapa ini bisa terjadi, Pak? Di antaranya kata ulama, kita ini sering lupa dengan yang namanya kematian. Kata Imam Qurtubi, Pak,
pangkal dari segala dosa yang dilakukan manusia itu karena dia lupa dirinya akan meninggalkan dunia. Jangan gitu. Kalau lagi rakus dan tamaknya sama dunia, kita lupa tuh. Ada saatnya kok kita meninggal dunia kan kita lupa. Ya, kita kejar yang haram habis-habisan. Ya, kita kejar itu perkara-perkara yang justru itu diharamkan oleh Allah atau perkara-perkara syubhat. Sebaliknya kita tinggalkan perintah-perintah. Sebab utamanya, Pak, kita lupa sama kematian. Ya, kita kan baru ingat mati kemarin aja, Pak, pas COVID itu. Ya, luar biasa tuh kita ingatnya kepada kematian. Ya, apalagi pas gelombang 2 itu ya. Gelombang Delta tuh, Pak. Yang hampir tiap hari kita dapetin berita, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir tiap hari itu saya dapat WA itu. Ya, di gelombang 2 Delta itu luar biasa. Ya. Dan di situ kan kita baru ingat tuh, ya Allah. Ya. Tapi ketika kita sudah lupa dengan kematian, sudah kita kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan tadi. Kita tinggalkan perintah Allah, kita kerjakan larangan Allah. Dan ini, Pak, yang menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Yang kedua, Pak, kata beliau, termasuk tarkul amal adalah tarkul mustahabbat, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Ternyata penuntut ilmu pun harus menjaga perkara-perkara yang sunnah. Ya. Wa tarku ijtinabil makruhat fahadza qad yazummu. Dan ini termasuk juga meninggalkan amal itu melakukan perkara-perkara yang makruh. Ya, melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya itu termasuk juga perkara meninggalkan amal. Dan ini perbuatan tercela semuanya yang itu bisa menjadikan ilmu seorang hamba tidak bermanfaat. Untuk dirinya saja tidak bermanfaat, apalagi untuk orang lain. Ya, maka kita harus selalu ingat, Pak, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, yatba'ul mayyita salasatun. Setiap orang yang meninggal dunia akan dihantarkan 3 perkara. Semua orang, Pak, ketika dia meninggal dunia dihantarkan 3 perkara. Maluhu wa ahluhu wa amaluh. Hartanya, keluarganya, amalnya. Tapi kata Rasulullah, fayarji usnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 pulang lagi, yang tersisa, Pak, jadi teman setia kita di kuburan hanya 1. Yang 2 pulang lagi itu apa? Keluarga kita pulang, Pak. Harta kita hanya sampai atas pemakaman saja, setelah itu juga pulang. Tapi kata Rasulullah, yang setia menemani kita, amal kita. Bapak, dari sekarang persiapkan teman setia kita di kuburan, yaitu berupa amal-amal soleh. Karena dia, Pak, yang jadi teman setia kita cuma 1, cuma amal saja. Ya, itu yang akan menemani kita sampai kita di kuburan. Makanya persiapkan teman setia kita itu, Pak. Ya, yang betul-betul menemani kita di dalam kuburan, di tengah gelapnya kuburan. Gak ada yang bisa menolong kita kecuali amal-amal yang telah kita lakukan terdahulu, yaitu amal-amal soleh kita. Nah ini, Pak, hadis ini mengingatkan kita dengan penghalang yang kedua ini. Jangan kita meninggalkan amal setelah kita tahu ilmunya, karena justru amal itu yang jadi teman setia kita ketika kita berada di kuburan kita. Di alam barzakh, Pak. Yang kata Utsman bin Affan, Pak, setiap beliau lewat pemakaman kuburan, beliau nangis. Pak.
Ya, Utsman bin Affan itu begitu lembut hatinya. Setiap beliau lewat kuburan, beliau nangis. Kata sahabat lain, kenapa wahai Utsman, engkau kok setiap lewat kuburan nangis? Kata beliau, aku teringat kepada sabda Rasulullah SAW. Ya, yang Rasulullah mengatakan, innal makbarata manzilun min manazilil akhirah. Bahwasannya kuburan ini, alam barzakh ini, fase pertama seorang hamba melalui kehidupan akhiratnya. Faman naja fama ba'dahu aisaromin. Siapa yang selamat Pak, dari azab kubur, sesudahnya itu akan mudah baginya. Tapi siapa yang tidak selamat dari azab kubur, sesudahannya itu akan lebih sulit lagi. Makanya beliau nangis. Kalau nggak selamat ini di kuburan, kesudahannya lebih sulit. Di padang mahsyarnya, di sirotnya, di hisapnya lebih sulit. Kalau orang sudah mendapatkan azab kubur. Makanya siapa yang selamat dari azab kubur, kesudahannya lebih mudah. Tapi siapa yang tidak selamat dari azab kubur, kesudahannya akan lebih sulit. Ya, ingat Pak, amal kita yang jadi teman setia kita ketika kita berada di alam barzakh. Ya, ini dua dulu Pak, penghalang yang menjadikan menuntut ilmu, ilmunya tidak bermanfaat, yaitu menuntut ilmu bukan untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, dia tidak mengamalkan ilmunya. Insya Allah kita lanjutkan lagi temuan selanjutnya. Penghalang-penghalang yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, masih ada waktu menjawab. Waalaikumsalam. Apabila kita sudah tahu belajar ilmu, kita akan mengamalkannya atau tidak. Apakah termasuk orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu? Yang kedua, disebutkan juga tadi bahwa sholat rawatib itu boleh dikodok. Menjadi pertanyaan saya, apakah sholat rawatib itu boleh dikodok setiap hari? Contoh, kita kesulitan ketika mendapati sholat rawatib itu sebelum kadang-kadang itu waktunya kadang ada beberapa waktu yang juga terkadang dia kalau di kerjaan juga apakah itu boleh dikerjakan setiap hari kami kodok sholat rawatib tersebut? Boleh, serah antum. Yang ketiga adalah tadi kan kita juga disebutkan bahwa kita wajib harus belajar tentang melakukan meko. Kita contoh misalnya kalau sholat sebagainya, termasuk ilmu tentang kita sebagai mata pencarian kita sebagai karyawan. Kita garis besarnya aja ya, jelasin apa gitu ilmu tentang kita sebagai karyawan. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan. Diborong pertanyaannya, 3 pertanyaan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama, tadi dibawakan hadis dalam riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di padang mahsyar sampai dia ditanya tentang 4 perkara tadi. Di antaranya ilmunya apakah dia amalkan. Lalu bagaimana seseorang yang dia
sudah berusaha mengamalkan ilmunya. Dia laksanakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah, dia laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dia tinggalkan perkara yang makruh, tapi dia tidak istiqomah. Apakah dia akan juga ditanya tentang ilmunya ini? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, seseorang kalau dia selama menjaga perintah Allah tadi dan dia tidak mengerjakan larangan Allah, ini sudah cukup sebetulnya. Ya, ini sudah cukup karena meninggalkan perkara yang sunnah tadi itu dianggapnya tercela saja. Adapun di akhirat, yaitu tidak dimintai pertanggungjawaban karena itu bukan perkara wajib. Ya, beda dengan tadi perkara yang wajib dan yang haram, yang itu jelas-jelas akan Allah tanyakan. Tapi kalau ternyata dia nggak istiqomah, misalnya dia masih meninggalkan perintah Allah di tengah perjalanan atau dia tinggalkan larangan Allah, nah itu tergantung apakah dia bertaubat setelah itu atau tidak. Kalau sebelum wafatnya dia belum bertaubat, ya Allah akan tanya nanti. Ya, Allah akan tanya. Tapi kalau dia sudah bertaubat dari dia pernah meninggalkan perintah Allah, pernah melakukan larangan Allah, insya Allah Allah Maha Pengampun. Kalau dia memenuhi syarat taubatnya tersebut, maka itu tidak menjadi pertanyaan lagi di akhirat nanti. Gitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh, sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib bisa dikodok setiap hari atau tidak? Yang pertama, sholat sunnah rawatib itu boleh dikodok kalau meninggalkannya ada uzur syar'i. Adapun antum ninggalinnya sengaja, nanti aja sholat sunnah rawatibnya kan bisa dikodok. Itu salah. Ya, itu nggak boleh. Tapi boleh melakukan kodok sholat sunnah rawatib kalau memang dia ninggalinnya tuh ada uzur tadi. Lihat kan Rasulullah ada uzur, ada tamu yang datang kepada beliau sehingga beliau sibuk melayani tamu tersebut. Akhirnya tamu itu sampai asar. Beliau nggak sempat untuk sholat sunnah rawatib, makanya beliau kodok setelah asar tadi. Jadi itu yang pertama, harus ada uzur syar'i dulu. Ya. Kalau memang antum uzur syar'inya setiap hari tadi, ya, uzur syar'i memang. Apakah antum mungkin karena keluar kerjanya terlambat ya, bukan karena dilambat-lambatin gitu. Ya, karena memang keluarnya mepet gitu antara azan dengan iqomahnya. Ya, itu bisa jadi uzur kalau memang pas keluarnya mepet sekali, sementara qomat sudah dikumandangkan. Tapi kalau antumnya yang sengaja mengulur-ngulur waktu, ya itu namanya bukan uzur. Ya, maka tadi ya, yang jadi parameternya betul-betul ada uzur syar'i yang menjadikan antum meninggalkan sholat sunnah rawatib tersebut, maka antum boleh mengkodok sholat sunnah rawatib. Apakah itu setiap hari? Kalau memang uzurnya setiap hari, ya boleh dia kodok sholat sunnah rawatibnya. Ya, Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang ketiga berkenaan dengan ilmu yang wajib dipelajari oleh antum gitu ya, yang profesinya sebagai karyawan. Yang pertama adalah antum harus mengetahui kewajiban-kewajiban antum yang berkaitan sebagai karyawan. Antum kan punya SOP ya, antum punya tata tertib, maka itu berarti kewajiban antum. Ya. Kemudian juga yang kedua, ya, antum juga harus memahami tentang transaksi-transaksi yang diharamkan untuk antum lakukan ketika menjadi karyawan. Ya. Antum kan banyak sekali ini godaannya, ya. Apalagi antum jadi
itu dekat sama supplier gitu ya. Bukan banyak sekali godaannya ya. Yang dekat-dekat sama supplier tuh biasanya ada aja hadiahnya ya. Maka antum pelajari itu ya. Ada perkara-perkara yang nggak boleh antum terima. Ya, ada perkara-perkara yang diharamkan. Ya, nah itu perlu antum belajar supaya tidak ada di antara penghasilan yang antum hasilkan itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, nah, selalu ingatkan bahaya harta haram itu. Ya, di antara bahayanya itu kan menjadikan kita malas beribadah kepada Allah. Allah yang mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang thayyibat. Para ulama tafsir sepakat, Pak. Makanan yang thayyibat itu makanan yang halal. Ya, di antara tafsirannya Imam Syafi'i bahkan selain makanan yang halal kata beliau, makanan yang thayyibat itu makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi akal dan badan kita. Itu tafsirannya Imam Syafi'i tentang makanan yang thayyibat. Ya. Kemudian Allah gandengkan Pak, perintah makan makanan yang halal dengan wa'malu sholihah dan beramal solehlah. Kata Ibnu Katsir Pak, dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, Allah menggandengkan perintah memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Ini menunjukkan bahwasannya makanan yang halal itu memudahkan seseorang untuk beramal soleh. Sebaliknya, makanan yang haram Pak, akan menjadikan orang malas beribadah dan beramal soleh. Jadi makanan haram Pak itu punya efek luar biasa. Ya. Yang kedua Pak, menjadikan doa hamba tersebut ditolak sama Allah. Makanannya haram. Bapak sudah hafal kan hadis arba'in yang ke-10 gitu. Imam Nawawi membawakan dalam hadis arba'in ya, hadis riwayat Muslim itu. Kan Rasulullah bercerita, ya, kana rajulun ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rasulullah menceritakan tuh Pak. Ketika awal hadisnya kan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Di akhir hadis ini kata Rasulullah, ada seorang laki-laki, dia dalam keadaan safar, rambut dan pakaiannya berdebu dan kusut. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian dia berdoa ya Rabbi, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Semua yang dia konsumsi haram, bagaimana Allah akan mengabulkannya. Bapak baca keterangan ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini. Semua syarat terkabulnya doa ada pada laki-laki ini. Semua syarat terkabulnya doa. Ada 4. Dia dalam keadaan safar. Yang kata Rasulullah, salasu da'watin mustajabat. 3 orang yang doanya nggak akan ditolak sama Allah. Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang dalam keadaan safar. Dan yang ketiga, dakwatul walid ala waladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Lihat Pak, doanya mustafir tuh mustajab. Harusnya terkabul nih doa laki-laki ini. Ya. Yang kedua, ya, kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, orang ini memenuhi syarat terkabulnya doa, rambutnya kusut berdebu, pakaiannya kusut berdebu. Yang Rasulullah bersabda, Pak, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, Kab Ash'asa
agbar, ya, dzu timranin madfu'un bil abwab lau aqsama Allah la'abah. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang rambutnya kusut berdebu, pakaiannya kusut berdebu, tapi kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Maknanya Pak, orang yang diremehkan itu oleh kebanyakan manusia, dia bisa jadi doanya mustajab. Dan ini ada pada laki-laki ini. Yang ketiga Pak, orang ini memenuhi syarat terkabulnya doa, dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Yang kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya, innallaha hayyun karim. Allah itu maha dermawan dan maha malu, Pak. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama fayaruddahu sifron. Allah malu, Pak, kalau hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya, Allah kembalikan dalam keadaan kosong. Hanya di antara sebab terkabulnya doa, dia mengangkat kedua tangannya. Tapi jadi catatan di sini, Pak. Tidak semua doa harus mengangkat tangan. Ini Pak ya, di garis bawahi ya. Tidak semua doa harus mengangkat tangan. Bapak mau berhubungan sama istri, doanya nggak usah angkat tangan. Iya kan? Memang nggak ada syariatnya. Ya, masa mau berhubungan pakai ngangkat tangan doanya? Nggak usah, nggak ada syariat. Ya, begitu juga doa setelah mendengar azan, nggak ada syariatnya untuk mengangkat tangan. Doa setelah wudhu, sama, nggak ada dalil yang menyebutkan harus mengangkat tangan. Kita mengangkat tangan hanya memang yang disyariatkan di dalam dalil-dalil saja, Pak ya. Yang keempat, Pak, orang ini terkabul, artinya memenuhi syarat terkabulnya doa, dia ketika berdoa bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa Pak yang diucapkan laki-laki ini? Ya Rabbi, Ya Rabbi. Subhanallah Pak. 4 syarat terkabulnya doa ada pada laki-laki ini. 4 syarat Pak. Tapi sayang, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, itu yang menyebabkan Allah nggak kabulkan doanya. Oh. Ya, ini pentingnya kita Pak, belajar tentang masalah pekerjaan kita. Ya, kita harus tahu mana yang memang diperbolehkan syariat, mana yang diharamkan. Ya, saya juga begitu, Pak. Saya sebagai guru, sebagai dosen, saya pahami apa yang nggak boleh saya terima ini. Di antaranya, saya nggak boleh nerima hadiah dari mahasiswa saya selama dia masih kuliah dan saya masih ngajarin gitu. Ya, saya nggak boleh nerima hadiah dari wali santri, ya, karena itu efeknya luar biasa. Ya, karena saya sudah dapat gaji tetap gitu Pak dari lembaga di mana saya bekerja. Ya. Nah, itu harus saya pahami karena kalau itu saya lakukan ya saya bertentangan dengan syariat. Ya. Maka perkara-perkara seperti itu yang penting kita tahu ya. Yang memang betul-betul nggak boleh kita lakukan transaksi-transaksi di dalam pekerjaan kita, itu yang harus kita pahami. Ya. Wallahu a'lam. Itu aja yang ana tahu berkenaan dengan masalah ilmu yang antum harus pelajari sebagai karyawan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadhal. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai seorang laki-laki yang menginfakkan pada keluarganya makanan namanya baju kemudian tempat tinggal. Namun orang tersebut tidak mendasarinya dengan kata perintah Allah, tapi binaan ala anna hadza
karena urf ya, kebiasaan. Maka beliau menjelaskan hal tersebut tidak diganjar pahala oleh Allah. Dan berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Waqqas itu mengenai beri makan dan memberi infak pada keluarganya karena mengharap wajah Allah, maka tidaklah yang dibalas sampai kapan yang dia suapkan kepada istrinya. Nah, pertanyaannya, batasan urf ini bagaimana ya Ustaz? Nah, saya cukup kaget juga ya, ternyata kita akan terbiasa ngasih ke keluarga gitu. Nah, itu sampai yang uang dan sebagainya. Nah, itu ternyata seperti ini. Itu batasannya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, misalkan kita suatu saat itu sudah beramal, tapi niatnya tuh benar-benar tadi itu lupa. Jadi benar-benar lupa berniat. Kemudian beberapa saat kemudian baru ingat, dan baru kita mengoreksi niat kita. Apakah ini juga diganjar banget? Dua itu. Iya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama, seseorang yang menafkahi istri dan anaknya, tapi dia hanya karena uruf gitu ya, kebiasaan, adat istiadat saja, bukan dalam rangka memenuhi perintah Allah, maka dia nggak diganjar pahala. Memang betul. Ya, lalu apa batasan itu uruf atau bukan? Yang pertama, kalau dia hanya sekedar memberikan itu kepada istri dan anak saja tanpa ada niat. Tanpa ada niat ya, bahwa dia niatkan memberinya itu memang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Makanya antum ketika bekerja, punya penghasilan, itu niatnya harus benar ikhwan. Bukan semata-mata antum cari uang, tapi antum penuhi perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang memerintahkan antum sebagai kepala keluarga memberi nafkah. Rasul yang memerintahkan antum sebagai suami memberi nafkah kepada istri dan anak. Kalau antum nggak punya niat ini, artinya antum hanya berdasarkan kebiasaan. Ya, jadi itu. Yang pertama, antum punya niat atau tidak? Dalam rangka mentaati Allah, mentaati Rasulullah, antum melakukan pekerjaan ini dan antum berikan itu kepada istri dan anak antum. Ya, kalau antum punya niat, antum pahala. Tapi kalau antum nggak ada niat kerja, yang penting cari duit saja, ya sudah. Yang antum berikan ya nggak berpahala. Karena antum nggak niatkan itu dalam memenuhi perintah Allah dan juga Rasulnya. Ya. Yang kedua, ya, kalau mengenai batasan uruf, ya, uruf itu kan artinya seperti yang kebanyakan dilakukan masyarakat saja. Ya. Lalu di mana batasannya antara orang yang mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dengan yang sekedar uruf saja? Disinilah bedanya, ikhwan. Kalau dia kerjanya, cara menghasilkannya itu betul-betul dia niat untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka ada sisi keikhlasan di sana. Itu kan yang membedakan, ya. Karena orang yang ngerjainnya berdasarkan uruf saja, ikhwah, itu bisa menjadi orang yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas melaksanakan pekerjaannya gitu. Ya. Tapi kalau antum niatkan, itu kan jadi ibadah. Kalau antum nggak niatkan, ya itu jadi adat kebiasaan saja. Ya. Kalau antum niatkan itu memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, itu disebutnya ibadah untuk antum dan antum berpahala. Tapi ketika antum nggak niatkan, disitulah
Antum disebut hanya melakukan uruf saja. Bisa bedain antum ya, antara ibadah dengan kebiasaan saja. Karena kasih ilustrasi yang gampang. Antum bangun tidur junub, tahu junub kan ya? Junub ya. Antum mandi, ya. Antum mandi atau nggak usah junub lah. Antum bangun tidur biasa saja. Antum bangun tidur biasa, kemudian antum mandi. Antum kalau niatin mandi cuma sekedar untuk membersihkan badan saja atau untuk menghilangkan gerah saja, antum itu melakukan uruf saja, kebiasaan. Tapi ketika antum niatkan mandi itu dalam rangka saya mau sholat, saya memenuhi perintah Allah, kalau mau ke masjid dengan keadaan bersih, rapi, wangi, kan beda itu. Ada niat di sana. Niatnya apa? Memenuhi perintah Allah dan Rasul. Padahal sama-sama mandi gitu. Tapi satu mandi karena kebiasaan, satu mandi dia memenuhi perintah Allah Ta'ala. Ya. Ya, antum juga mandi di hari Jumat kan? Kalau antum nggak niatin itu karena memenuhi perintah Rasulullah, ya jadi kebiasaan saja, tidak menjadi pahala ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang kedua, ya. Apa tadi Mas bahas yang kedua? Tadi misalkan sudah terlanjur mandi tadi. Oh. Dia niatnya salah atau belum niat? Belum niat. Niatnya, oh dia belum niat ya. Dia belum berniat ketika melakukan itu. Jadi karena udah sering kebiasaan, blank gitu. Dalam hati pun juga kali terlintasnya. Tapi kok bisa dia melakukan itu tanpa niat gitu loh. Wallahu a'lam, yang ana tahu paling sulit itu melakukan sesuatu tanpa niat gitu. Karena biasanya orang kalau melakukan sesuatu ada niatnya kan. Gitu. Hanya mungkin niatnya tadi, niatnya hanya untuk biasa saja, kepentingan dunia, atau niatnya memang untuk ibadah gitu. Maka kalau dia tadi belum niatkan ini dalam rangka ibadah, apakah dia bisa koreksi? Itu bisa. Niat itu memang bisa dikoreksi. Ya. Maka selama dia ternyata di pertengahan jalan, ya, dia merubah niatnya, apakah niatnya tadi salah, niatnya keliru, maka dia tetap dapat pahala sebagaimana yang telah dia niatkan berdasarkan yang dia rubah tadi. Sama penuntut ilmu juga gitu kok itu. Awalnya mungkin dia nuntut ilmu nih, supaya jadi ustadz keren, punya popularitas, punya followers yang banyak gitu ya. Awalnya mungkin dia seperti itu. Tapi di tengah perjalanan, semakin dia menuntut ilmu agama, semakin dia sadar. Tujuan-tujuannya di masa lalu itu salah. Makanya seperti itulah terkadang perjalanan hidup seseorang, dia diawali dengan niat yang salah, tapi semakin dia nuntut ilmu agama ini, niatnya itu semakin benar. Karena Allah yang perbaiki tadi, amalan batinnya itu Allah perbaiki ketika dia duduk di majelis ilmu agama ini. Ya, makanya tadi bisa diperbaiki yang namanya niat, ya. Selama kita belum wafat itu kita perbaiki niat-niat kita yang salah, niat-niat kita yang keliru. Karena ingat ikhwah, nah, kalau dengar hadis ini nih suka bergetar. Rasulullah selalu mengingatkan dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amal seorang hamba itu bergantung kepada penutupnya. Allah akan bongkar ikhwah amalan-amalan batin kita di akhir hayat kehidupan kita. Ya. Hadis ini kan diucapkan Rasulullah karena ada seorang laki-laki, dia tiba-tiba datang ke medan perang. Dan dia begitu gagah berani di medan jihad. Sampai sahabat tuh bingung, siapa laki-laki ini? Dia bunuhi orang-orang kafir. Tapi tiba-tiba Rasulullah bersabda, man ahabba
an yanzura ila ahlin nar falyanzur ila hadzal rajul. Siapa yang mau melihat salah satu penduduk di neraka, lihatlah laki-laki tersebut. Sahabat bingung luar biasa. Ini laki-laki semangat di medan jihad, bunuhin orang-orang kafir. Tapi kok dibilang Rasulullah penduduk neraka? Dan Rasulullah kan berkata bukan dengan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Ya, maka ada sahabat yang mengikuti. Diikuti orang ini sampai akhirnya orang ini terkena sabetan pedang. Dan dia nggak sabar dengan sabetan pedang tersebut. Akhirnya dia ambil pedang itu dan ujungnya dia tusukkan ke dadanya sendiri. Kok bisa ada orang yang beramal soleh awalnya, tapi di akhir hayatnya Allah gelincirkan dengan mengamalkan amalan penduduk neraka. Nah ini kan ada juga nih di hadis arba'in ya. Inna rajula min ahlil jannah kana bainahu wa bainal jannati dhira'un. Ada orang yang dia mengamalkan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga satu hasta saja. Ya. Walakin yasbiqu alaihil kitab. Tapi kata Rasulullah, kehendak dan takdir Allah telah mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia jatuh dengan amalan penduduk neraka. Kok bisa itu? Sepanjang hidupnya dia beramal soleh, di akhir hayatnya Allah gelincirkan dengan amalan penduduk neraka. Tentu penjelasan Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, itu karena dia beramalnya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah bongkar itu. Seluruh amalan batin kita di akhir hayat kita. Makanya Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Ya, kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa kan? Allah nanti yang menentukan itu justru kalau kita mau tahu amal kita diterima atau tidak, lihat bagaimana akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup. Khitam. Ya, sebagai penutup Ikhwah, kita baru belajar ini dua penghalang ya yang menjadikan penuntut ilmu ilmunya tidak berkah. Berarti masih ada 8 lagi. Ya, ini penting untuk kita ketahui karena kalau kita tidak mengenal adab-adab ini, penghalang-penghalang ini, kita hanya akan membuang energi kita. Ya, karena kita nuntut ilmu, tapi di satu sisi kita lakukan penghalangnya yang menjadikan ilmu kita nggak bermanfaat. Artinya kita buang energi itu. Ya, karena ilmu yang kita dapatkan nggak bermanfaat karena kita nggak pelajari penghalang-penghalangnya ini. Hanya sebelum kita lanjut Riyadhus Shalihin, Ana ingin sampaikan ini supaya pelajaran yang kita pelajari betul-betul bermanfaat dengan kita tahu penghalang-penghalang yang menjadikan ilmu itu tidak bermanfaat. Nah, ilmu kalau tidak bermanfaat nggak menjadikan kita semakin takut kepada Allah, nggak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, akhirnya hanya sia-sia saja itu. Ya, maka inilah kenapa kita kaji kitab ini tentang penghalang-penghalang yang menjadikan penuntut ilmu agama tidak bermanfaat ilmu. Baik, mudah-mudahan kita bisa istiqomah gitu ya. Hanya ngajinya jangan setengah-setengah itu. Harus tuntas ini ya, harus tuntas selesai. Insya Allah kita dapatkan ilmu yang bermanfaat yang semakin merubah segala aib yang ada pada diri kita, kekurangan pada diri kita, dan menambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para ikhwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.